warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia dalam sepekan, tanggal hari Jumat tanggal 20 Jumadal Ula 1435 Hijriah. Kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang haid. Dan kalau tidak salah kita sudah berhenti pada halaman yang ke-48, yaitu salah satu hukum yang berkaitan dengan wanita haid adalah tidak boleh menyentuh mushaf. Ya, tidak boleh menyentuh mushaf. Dan betul ya, Bu? Betul? Ya. Sekarang kita masuk kepada halaman ke-48, masih dalam perkara hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita haid, dan salah satu hukumnya diantaranya itu yang D disebutkan oleh Fadilatul Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, yahrumu 'alal haidhi at-tawafu bil bait. Diharamkan wanita yang sedang haid diharamkan melakukan tawaf di Ka'bah. Ka'bah kita sudah kenal, yaitu yang berada di kota Mekah, dan tawaf hanya bisa dikerjakan di Ka'bah. Mengelilingi dalam rangka beribadah itu hanya bisa kita kerjakan ketika kita
berada atau mengelilingi Ka'bah. Adapun tawaf-tawaf lainnya, maka selain Ka'bah tidak diperbolehkan untuk dikelilingi ataupun diputari sebagai sebuah bentuk ibadah. Nah, wanita yang sedang haid diharamkan melakukan tawaf di Ka'bah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Aisyata lamma hadat. Berdasarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau haid. Apa sabdanya? If'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Artinya, lakukanlah olehmu seperti apa yang dilakukan oleh orang yang sedang haji, kecuali janganlah engkau tawaf di Ka'bah hingga engkau suci. Janganlah engkau tawaf di Ka'bah hingga engkau suci. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada tambahan keterangan bahwasanya tawaf itu seperti sholat, sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tawafu salatun. Tawaf itu adalah salat. Ya, tawaf itu adalah salat. Makanya kalau wanita yang sedang haid, dia diharamkan untuk mengerjakan sholat, maka begitu pula wanita yang sedang haid diharamkan untuk mengerjakan tawaf, ya, untuk mengerjakan tawaf. Dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita baca di halaman ke-48 ini, terjemahannya pada halaman 49, lakukanlah olehmu wahai Aisyah. Ini perintah Rasulullah seperti apa yang dilakukan oleh orang yang sedang haji. Artinya, ketika wanita yang sedang haid, maka silahkan dia mengerjakan apa saja yang dikerjakan oleh orang yang sedang mengerjakan ibadah haji. Apapun, dari mulai mabit di Mina, kemudian wukuf di Arafah, kemudian setelah itu mabit di Muzdalifah, kemudian setelah itu melempar jamrah, kemudian setelah itu menyembelih hadyu, kemudian setelah itu pergi ke Mekah. Nah, ketika pergi ke Mekah ini, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri. Selain engkau, ya, kecuali janganlah engkau tawaf di Ka'bah hingga engkau suci. Ini menunjukkan wanita yang sedang haid ketika dia menunaikan ibadah haji, silahkan dia kerjakan apapun yang dikerjakan oleh jamaah haji dari perbuatan-perbuatan haji, kecuali satu, yaitu tawaf di Ka'bah. Itu saja yang tidak diperbolehkan. Jadi misalkan saya beri contoh, ya, ini sering terjadi ketika musim-musim haji, sering sekali pertanyaan ini muncul. Misalkan orang ini mengambil haji dengan haji cara tamattu, maka setelah dia menunaikan umroh, alhamdulillah selamat dari haidnya. Ternyata, ya, ketika dia tanggal 8 Dzulhijjah ingin berihram haji, ketika tanggal 8 Dzulhijjah ingin berihram haji, akhirnya apa yang terjadi? Dia haid. Nah, ini bagaimana Ustaz? Maka jawabannya silahkan berihram haji, terus kerjakan seluruh pekerjaan ibadah haji, dari mulai yang saya katakan tadi, mabit di Mina, kemudian wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian melempar jamar, kemudian menyembelih hewan hadyu, ya, itu kerjakan seluruhnya, kecuali satu, tawaf ifadah. Ya, kecuali satu apa? Tawaf ifadah. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sana ada keringanan bagi wanita yang sedang haid. Tetapi keringanannya ini kalau datang haidnya ketika setelah tawaf ifadah. Jadi pekerjaan terakhir haji itu tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini, setelah dia tawaf ifadah, wanita ini haid, maka pada saat itu ada keringanan. Keringanannya apa?
dia tidak mengerjakan tawaf wada. Ya, tidak mengerjakan apa? Tawaf wada. Ini mudah-mudahan nanti ibu-ibu yang belum menunaikan ibadah haji dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi selain pekerjaan ibadah haji, selain tawaf, maka diperbolehkan wanita yang haid untuk mengerjakannya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, dan hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Kemudian yang yahrumu 'alal haidhi al-lubthu fil masjid. Wanita yang sedang haid diharamkan berada di dalam masjid. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inni la uhillul masjida li haidhin wa la li junubin. Inni la uhillu al masjida li haidhin wa la junubin. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sesungguhnya masjid itu ini riwayatnya berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Syekh, ya hampir sama saja sebenarnya. Innal masjida la yahillu li haidhin wala junub. Sesungguhnya masjid itu tidak sah untuk wanita yang haid atau tidak halal untuk wanita yang haid dan junub. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang dibawakan oleh Syekh tentang bahwasanya seorang wanita yang haid, dia tidak diperbolehkan untuk berdiam di masjid, ya. Seorang wanita yang haid tidak diperbolehkan untuk berdiam di masjid. Dan di dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, ya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, yaitu apakah wanita yang haid ini memang benar-benar tidak diperbolehkan untuk duduk di masjid atau tidak, ya. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang pertama yaitu pendapat mayoritas para ulama yang disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan dari para ulama yang menunjukkan bahwasanya seorang wanita yang haid itu tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan untuk berdiam diri di masjid, ya, untuk berdiam diri di masjid. Ini pendapat yang pertama, bahwasanya wanita yang haid diharamkan untuk berdiam diri di masjid. Mereka berdalil dengan dalil tadi, innal masjida la yahillu li haidhin wala junub. Sesungguhnya masjid itu tidak halal, ya, tidak halal bagi orang yang sedang haid ataupun sedang junub, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Dan dalil yang lain yang dibawakan oleh Syekh juga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la uhillu al-masjida li haidhin wala junub. Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang sedang haid atau junub, ya. Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang sedang haid atau junub. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya wanita yang sedang haid, ya, wanita yang sedang haid tidak mengapa untuk duduk di masjid. Wanita yang sedang haid tidak mengapa untuk duduk di masjid. Kenapa demikian? Karena hadis yang dibawakan tadi adalah hadis yang kekuatannya tidak begitu kuat, ya, kekuatannya tidak begitu kuat,
dalam artian dipermasalahkan oleh para ulama hadis tersebut. Dalam artian dipermasalahkan oleh para ulama hadis tersebut. Inilah dua pendapat yang terjadi di antara para ulama tentang hukum duduk di masjid bagi wanita yang haid. Ya, hukum duduk di masjid bagi wanita yang haid. Saya akan periksa hadis tersebut di dalam beberapa kitab hadis, di antaranya yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Imam Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Innal masjida la yahillu li haidhin wa la yahillu li junubin wala haid. Sesungguhnya masjid ini tidak halal bagi wanita yang haid ataupun junub. Ini hadis ya dilemahkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Ada lagi hadis yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, di sini disebutkan wa yajuzu lahal murur minal masjid min ghairi labthin. Akan tetapi mereka boleh melewati masjid tanpa berhenti di dalamnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nawilini al-khumrata minal masjid." Ambilkan aku sorban dari masjid, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Faqultu, aku pun berkata, aku sedang haid. Inni haid, aku sedang haid. Faqala inna haidataki laysat biyadiki. Sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu. Ini maksudnya adalah wanita yang sedang haid, menurut pendapat jumhur tidak mengapa dia melewati saja masjid, tapi yang dilarang adalah mereka duduk di dalam masjid. Tapi wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa wanita yang haid tidak mengapa untuk duduk di masjid, karena hadis yang disebutkan tadi adalah hadis yang lemah. Ya, hadis yang disebutkan tadi adalah hadis yang lemah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan di sini, wala ba'sa an ta'tiyal haidhu bil adhkar al-syar'iyyah min at-tahlil wat takbir wat tasbih wal ad'iyah. Wanita yang sedang haid boleh membaca zikir yang berupa tahlil. Tahlil di sini adalah ucapan la ilaha illallah. Wat takbir, ucapan Allahu akbar. Tasbih, ucapan subhanallah. Wal ad'iyah, dan doa-doa. Wa an ta'tiya bil awrat asy-syar'iyyah al-masyru'ah fi as-sabahi wal masa'. Dan ia juga boleh membaca wirid-wirid yang diajarkan dan disyariatkan pada waktu pagi dan pada waktu sore. Ya, pada waktu pagi setelah sholat subuh, dan pada waktu sore setelah sholat asar menjelang maghrib. Setelah sholat asar menjelang maghrib. Wa indan naum wal istiqadh, dan juga bacaan-bacaan ketika tidur dan bangun tidur. Wala ba'sa an taqra'a fi kutubil ilm kat tafsir wal hadith wal fiqh. Dan tidak mengapa ya dibolehkan membaca kitab-kitab yang berisi ilmu pengetahuan seperti tafsir Al-Qur'an, kitab-kitab hadis dan juga fikih. Nah, ini disebutkan oleh Syekh di sini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hal-hal tersebut tidak mengapa dilakukan oleh beberapa wanita-wanita yang sedang haid. Oleh wanita-wanita yang sedang haid. Taib, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang yaitu faedah
fi hukmi sufrah wal qudrah, yaitu penjelasan tentang hukum sufrah dan qudrah, cairan kekuning-kuningan dan cairan keruh. Sufrah itu cairan kekuning-kuningan dan qudrah cairan keruh, yaitu cairan yang keluar dari kemaluan seorang perempuan ketika masa haid. Ini hukumnya bagaimana? Taib, Syekh menjelaskan, as-sufratu syai'un kas-sadid ya'luhu sufrah. Sufrah yaitu cairan seperti nanah kekuning-kuningan, ya. Wal qudrah syai'un kalaunil ma al-wasakh al-kadir. Qudrah adalah cairan seperti air yang sedang keruh. Fa idza kharaja minal mar'ati qudratan aw sufratan fi waqti 'adatiha fa innaha ta'tabiruhuma haidhan ya'khudhani ahkamahu as-sabiqah. Perhatikan, ini hukum. Beliau mengatakan apabila wanita mengeluarkan qudrah atau sufrah pada masa rutinitas bulanannya. Lihat, kalau yang keluar itu keruh ataupun kekuning-kuningan, warna darahnya tidak kental hitam pekat seperti yang sudah kita bicarakan, tapi keluarnya pada waktu memang haid, pada waktu lagi rutinnya haid, atau pada waktu kebiasaan haid, maka yang seperti ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah mengambil hukum haid. Kenapa? Karena dia keluar pada waktu kebiasaan haid, ya. Wa in kharaja minal mar'ati fi ghairi waqtil 'adah fa innaha la ta'tabiruhuma syai'an. Dan jika salah satu dari keduanya, sufrah atau qudrah tadi, keluar pada waktu di luar masa rutinitas bulanannya, jadi keluarnya bukan pada masa kebiasaan haidnya, maka bagaimana hukumnya? Maka itu diartikan sesuatu yang lain, yaitu selain haid. Itu berarti bukan haid. Jadi sekarang bukan tergantung apa yang keluar dari kemaluan ibu-ibu dari cairan-cairan tersebut, akan tetapi yang keluar tersebut apakah dia di waktu haid atau tidak di waktu haid. Meskipun darahnya tidak hitam pekat, ya, mungkin juga baunya tidak seamis yang biasanya, akan tetapi dia keluar pada waktu rutinitas, pada waktu kebiasaan haid, maka itu dianggap haid. Dan ini hukum penting, Bu, ya. Nanti sebagian orang mungkin akan mengira, wah ini belum, Ustaz, ya, ataupun masih bingung apakah dia haid atau tidak, karena darahnya cuma darah keruh, ya, bukan darah hitam pekat seperti biasanya. Maka lihat apakah itu merupakan kebiasaan atau tidak kebiasaan pada waktu itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'tabiru nafsaha tahiran. Kalau seandainya darah keruh atau sufrah atau qudrah tadi keluar di selain waktu haid, maka dia anggap dirinya suci. Wanita tersebut menganggap dirinya suci. Biqauli ummi Athiyyah radhiyallahu anha, kunna la na'uddul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an, rawahu Abu Daud. Hal ini berdasarkan perkataan Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, kami tidak menghitung qudrah dan sufrah sebagai sesuatu pada masa suci setelah suci dari haid. Jadi misalkan saya beri contoh, ibu-ibu sucinya tanggal 8, ya, bulan ini, suci, benar-benar suci. Kemudian nanti setelah 1 hari keluar lagi qudrah atau sufrah tadi, maka pada saat itu bukan dianggap sebagai darah haid, akan tetapi dia adalah darah istihadah, ya, dia darah istihadah. Dan terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara wanita yang haid dengan wanita yang istihadah. Wanita istihadah dia seperti wanita suci lainnya, dia mengerjakan seluruh syariat-syariat Islam, kecuali ketika dia ingin sholat dia membasuh kemaluannya, kemudian dia berwudu seperti biasa. Wallahu a'lam. Ya, jadi ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hukum yang perlu kita perhatikan adalah
sufrah dan qudrah, yaitu apabila keluar sufrah dan qudrah tersebut setelah bersuci, setelah suci, maka jangan dianggap sama sekali itu sebagai haid. Itu hanya istihadhah. Dalam artian kalau itu istihadhah, maka semua hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita suci dia dapati, ya, kecuali tadi wanita yang istihadhah tadi sebelum dia sholat hendaknya dia mandi ataupun dia membersihkan kemaluannya. Wallahu a'lam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kemudian dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz ba'da tuhri. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari tanpa menggunakan lafal setelah kesucian. Setelah kesucian. Ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa bahkan yang sufrah dan qudrah tadi kalau seandainya dia datang, ya, entah itu setelah haid, entah itu jauh sebelum haid, ya, maka kalau hanya sufrah dan qudrah yang keluar dan bukan pada waktu kebiasaan haid, maka itu bukan haid. Ya, ini faedah dari riwayat Imam Bukhari yang tanpa menggunakan ba'da tuhri. Artinya wanita yang keluar sufrah dan qudrah maka tidak dikatakan sebagai wanita haid kecuali pada waktu yang merupakan kebiasaan dia. Wallahu a'lam. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Fauzan mengatakan wa hadza lahu hukmur raf' inda ahli hadis. Dan pemahaman bahwa saya ulangi, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Bukhari tanpa kalimat setelah suci dari haid. Hadis ini dihukumi marfu', yaitu sanad-sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu yu'tabaru taqriran minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mafhumuhu anna al-qudrata was-sufrata qabla tuhri haidun ta'khudhani ahkamahu. Kemudian beliau mengatakan menurut ahli hadis karena ia dipandang sebagai takrir, yaitu persetujuan dan ketetapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis seperti ini adalah ketetapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemahamannya bahwa qudrah dan sufrah sebelum masa suci dipandang sebagai haid yang masuk ke dalam hukum-hukum haid. Ya, sebelum suci dipandang sebagai masa haid yang masuk hukum-hukum haid. Tapi sekali lagi ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila ada sufrah dan qudrah yang keluar dan itu bukan di masa haid, maka itu adalah apa? Itu adalah darah haid. Ya, afwan. Yang dia di masa haid, ya, itu adalah darah haid. Adapun yang bukan di masa haid, maka itu bukan darah haid. Wallahu a'lam. Ada faedah selanjutnya. Faedah ma alladzi ta'rifu bihil mar'atu nihayatu haidhiha. Penjelasan lainnya, apa tanda yang membuat seorang wanita mengetahui akhir masa haidnya? Ya, akhir masa haidnya. Maka Syekh menjawab, ta'rifu dzalika binqita'id dam. Seorang perempuan mengetahui akhir masa haidnya, ya, dengan terputusnya pengeluaran darah. Dengan terputusnya pengeluaran darah. Wa dzalika bi ahadi alamatain. Dan yang itu, ya, dengan salah satu tanda dari dua tanda. Jadi haid dinyatakan habis, dinyatakan selesai kalau terputus darahnya, tidak keluar lagi darahnya. Nah, cara mengetahui bahwasanya darah itu terputus dengan dua cara. Yang pertama, al-alamatul ula, tanda pertama, nuzulul qissatul bayda, nuzulul qissatil bayda, keluarnya cairan putih yang mengikuti haid, ya. Wahia bi fathil qaf, ma'un abyad yatba'ul haidha yushbihu ma'al jas. Artinya dia adalah keluarnya cairan putih yang mengikuti darah haid, menyerupai cairan warna kafur. Warna kapur terkadang juga tidak berwarna putih dan terkadang warnanya juga berbeda pada beberapa keadaan wanita.
faqad yakhtalifu launuha bi ikhtilafi ahwalin nisa. Ya, ini adalah salah satu cara kita mengetahui kapan berhenti haid, yaitu dengan keluarnya cairan putih dari kemaluan perempuan tersebut, ya, cairan putih. Kemudian tanda yang kedua, al-alamatu tsaniyah al-jufuf, yaitu kering. Wa huwa an tudkhila khirqatan aw qitnatan fi farjiha, dengan memasukkan kain atau kapas ke kemaluannya. Summa takhrujuha jaffah. Kemudian apabila dikeluarkan olehnya maka ia kering, laisa 'alaiha syai'un, dan tidak ada sesuatu pun atasnya, la minad dam wala minal qudrah awis sufrah, ya. Tidak ada sesuatu apapun baik berupa darah ataupun kudrah atau sufrah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dengan seperti ini kita mengetahui kapan darah haid kita atau darah haid ibu-ibu berhenti. Yang pertama yaitu dengan keluarnya cairan putih, lendir putih. Yang kedua yaitu dengan keringnya, ya, kemaluan seorang perempuan dari darah haid tersebut. Maka ini salah satu cara untuk mengetahui kapan berhentinya darah haid, dan penting untuk mengetahui kapan berhentinya darah haid tersebut. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan, ma yalzamul haidhu 'inda nihayati haidhiha, artinya apa yang harus dilakukan oleh wanita yang haid di akhir haidnya, ini poin disebutkan oleh Syekh sebagai petunjuk dan pelajaran bagi wanita muslimah. Kalau seandainya sudah berhenti darah haidnya, bagaimana, apa yang harus dia lakukan? Maka Syekh menjawab di sini, yalzamul haidhu 'inda nihayati haidhiha an taghtasil. Artinya wajib bagi wanita yang haid ketika selesai dari haidnya atau penghujung haidnya untuk dia mandi. Wa dzalika bi an tasta'mil al-ma'a bi niyyati at-taharah fi jami'i badaniha, ya, dan berniat untuk mensucikan seluruh badannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza aqbalat haidatuki fada'is salata wa idza adbarat faghtasili wa salli. Maka apabila datang bulan yaitu haid, tinggalkanlah salat, dan bila haid telah berlalu atau selesai maka mandilah dan salatlah. Ini menunjukkan ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa wanita yang haid kapan dia melihat kesucian dari haidnya, maka dia langsung mandi dan sholat. Taib, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin membaca bagaimana Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala memberikan kepada kita cara bagaimana mandi yang benar bagi wanita haid ini, ya, mandi dengan cara mandi yang benar bagi wanita haid ini. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan, tanbihun muhim, artinya peringatan yang penting. Idza dhaharatil haidhu wan nufasa awin nufasa qabla ghurubi syams, idza taharatil haidhu awin nufasa qabla ghurubi syams lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'ashra min hadzal yaum. Lihat, ini pendapat Syekh, ya. Hendaknya itu belum, ya. Belum. Ya, sifatnya dulu, caranya, ya, caranya. Antanwiya raf'al jahli awit taharati lis-salati wa nahwiha. Hendaklah dia dalam mandinya itu ia berniat mengangkat hadas besar
atau bersuci untuk sholat, ya, dia harus punya niat, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya, ya. Kemudian Syekh mengatakan di sini, tsumma taqul, lalu kamu mengucapkan bismillah, ya, lalu kamu mengucapkan apa? Bismillah. Ini Bapak Ibu, saudara, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kan tidak disebutkan dalam buku terjemahan kita. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Abu Daud, bahwasanya seseorang yang ingin mandi hendaknya dia mengucapkan bismillah. Hendaknya dia mengucapkan bismillah. Kemudian selanjutnya mandi dengan meratakan air ke seluruh badan dan alirkanlah air ke pokok rambut kepala. Ya. Bapak Ibu, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh langsung menyebutkan bagaimana mandi tersebut, ya, yaitu dengan menyiramkan dari kepala ke seluruh tubuh, dari kepala ke seluruh tubuh, kemudian mengalirkan air ke pokok rambut kepala, mengalirkan air ke pokok rambut kepala. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat di sini ibu-ibu, saudari-saudari, bahwa ucapan bismillah itu cukup bismillah saja, tanpa harus mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, bismillah saja, ya, tanpa harus mengucapkan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini tambahan sedikit penjelasan. Kemudian juga termasuk hal yang disunahkan sebelum mandi adalah sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa yabda'u fayaghsilu kaffaihi thalathan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dengan cara membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Jadi sebelum mandi wajib mandi dari haid, basuhlah kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, juga Syekh Shalih Fauzan belum menyebutkannya di dalam buku beliau, yaitu yang silu farjahu bishimalihi wa yazilu min ma bihi min adza. Kemudian ketika seorang wanita yang haid ataupun orang yang sedang junub ingin mandi, maka hendaklah dia basuh kemaluannya dengan tangan kiri, dan dia menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada kemaluan tersebut akibat darah haidnya. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hal yang perlu kita pelajari juga dalam hal ini adalah bahwa apabila seseorang ingin mandi dan dia dalam keadaan rambutnya diikat ataupun dikepang, maka di sini dijelaskan oleh Syekh hafizahullah taala bahwa wala yalzamuha naqduhu in kana madhfuran. Wanita tersebut tidak harus melepaskan rambut yang diikat ataupun dikepang. Wa innama turawihi bil ma, dan jika ia mandi dengan menggunakan air, ia tidak harus melepaskan rambut yang diikat dikepang, hanya cukup disiram air saja. Ya, wa innama turawihi bil ma. Jadi kalau ibu-ibu ya punya kepangan rambut dan ibu mau mandi dari haidnya, maka tidak perlu dibuka kepangannya tersebut. Cukup dia menyiramkan air pada kepangan tersebut. Wa in istamalatis sidr awil mawad al-munadhifah ma'al ma fahasan. Nah, ini penting. Jika ia mandi dengan menggunakan sidr atau cendana atau bahan pembersih lainnya seperti sampo yang disertakan dengan air, maka itu lebih baik, ya. Nah, ini diperbolehkan ketika seorang mandi dari haidnya untuk membawa ketika mandinya bahan-bahan yang bisa menghilangkan bau dari bau haidnya tadi ataupun bau badannya tadi.
Maka diperbolehkan seseorang memakai materi-materi ataupun bahan-bahan yang sebagai pembersih, ya, yang digunakan dengan air. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa yustahabbu akhdhu qitnatan fiha misk aw ghairuhu min at-tib taj'aluha fi farjiha ba'da al-ightisal li amrihi sallallahu alaihi wasallam asma'a bidzalik. Artinya dianjurkan menggunakan kafas yang diberi minyak misik atau minyak wangi lainnya yang dia tempelkan di kemaluannya setelah mandi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan Asma radhiyallahu anha untuk melakukannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Intinya, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan jika dia sudah suci dari haidnya maka bersegeralah dia mandi, ya, bersegeralah dia mandi. Wallahu a'lam. Ya, penjelasan pentingnya kita pending dulu, ya, mudah-mudahan bisa disambung pada lain waktu. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ustadz, ini saya mau tanya, pada waktu habis mau sholat zuhur tadi, saya mau sholat, terus nggak tahu kalau ada keluar darah di celana saya, bukan haid tapi darah itu darah ambeien. Terus saya sholat, sudah sholat tapi celana saya keluar itu Ustadz, ada darah, gimana Ustadz? Apa hukumnya ya? Iya. Iya. Begini, kalau seandainya darah itu dia yang muncrat saja yang najis. Berarti kan darah yang seperti darah sembelihan itu adalah darah yang najis. Misalkan kita menyembelih ayam, menyembelih sapi, kambing, onta, maka darah yang mengalir dengan keras itulah darah yang najis. Ad-damam masfuh namanya, ya. Adapun darah yang sepercik darah, baik itu dari tubuh kita, ya, karena luka, maka itu Allahu a'lam tidak najis, dengan dalil bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ditusuk oleh seorang majusi dalam keadaan sedang sholat, maka beliau tetap melanjutkan sholatnya sampai akhirnya beliau tidak sanggup lagi, menunjukkan bahwasanya darah itu bukan sesuatu yang najis jika dia keluar dari tubuh kita ataupun keluar dari bekas yang ibu sebutkan tadi, penyakit ambien, maka itu tidak najis, ya, tidak najis. Kalau seandainya dianggap najis, maka ibu tahunya setelah sholat, maka itu tidak mengapa. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau sholat, kemudian di tengah-tengah sholat beliau diperingatkan oleh Jibril alaihi salam bahwasanya pada sendal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat terdapat najis, maka akhirnya beliau
lepaskan sendal tersebut dan beliau tetap melanjutkan sholat. Dari sini para ulama mengatakan apabila seorang mengetahui setelah selesai sholat baru mengetahui ada najis, maka tidak mengapa, sholatnya tetap sah. Akan tetapi kalau dia mengetahuinya di pertengahan sholat, maka sholatnya harus diulang, ataupun sholatnya dia harus membersihkan najisnya dulu, baru setelah itu dia sholat. Ya, jadi kita katakan yang pertama tadi bahwa darah yang keluar dari darah akibat ambien tersebut bukan darah najis, maka seorang sholat dengannya tidak mengapa. Yang kedua, kalaupun dikatakan darah tersebut adalah darah najis, maka ya ibu mengetahuinya kan setelah sholat, dan itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang maka apabila datang haid tinggalkanlah sholat, dan bila haid telah berlalu maka mandilah dan sholatlah. Apakah kalau kita sudah berniat mandi untuk mengangkat hadas besar karena haid, itu boleh langsung sholat tidak berudu lagi Ustadz? Karena kan ini kan niatnya mengangkat hadas besar. Lalu yang kedua, kita niatnya mau mandi haid, tapi pada saat mengangkat air mau mandi itu lupa kita meniatkan mandi haid, cuma mandi mengangkat hadas besar cuma hanya membaca bismillah. Apakah itu sudah dinyatakan suci atau mungkin mengulang kembali mandinya? Iya. Makasih Ustaz. Iya, sama-sama. Semua pertanyaan tersebut tertuju kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan apa? Niatnya. Jadi ketika ibu meniatkan, ketika mau mandi dari haidnya, ibu niatkan mengangkat hadas besar dan hadas kecil, maka itu sudah mencukupi. Tidak mengapa kita tidak berwudu lagi. Meskipun sebagian ulama mengatakan ya lebih dianjurkan untuk berwudu, tetapi hanya sebatas anjuran. Karena dia sudah mengangkat hadas besar dan hadas kecil, maka sesuai dengan niatnya. Berarti seseorang sesuai dengan niatnya. Apabila dia niatkan mengangkat hadas besar dan hadas kecil, maka dia berarti tidak perlu berwudu lagi. Yang kedua yaitu kalau seandainya seorang lupa untuk berniat di tengah-tengah ataupun sebelum saya ulangi, setelah mandi dia baru ingat, ya setelah mandi tadi dia baru ingat bahwasanya dia belum meniatkan mandi haid, maka pada saat itu ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dia harus mengulang mandinya. Dia harus mengulang mandinya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya, dan sesungguhnya seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesungguhnya seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi saya ulangi, kalau seandainya dia tidak mempunyai niat sama sekali, hanya dia membasahi badannya meskipun sekujur tubuhnya, ya, meskipun begisik habis-habisan, tapi tidak ada niat dia untuk mengangkat hadas besar, tidak ada niat mengangkat hadas haidnya, maka dia harus mengulang mandinya tersebut karena semua perbuatan sesuai dengan niatnya. Wallahu a'lam. Nah, silakan Bu. Untuk tata cara mandi, ya, untuk tata cara mandi nanti kita akan bicarakan insyaallah taala pada minggu yang akan datang insyaallah taala. Ya, tata cara mandi dari haid saya akan nambahkan nanti bagaimana cara mandi yang sempurna. Atau sekarang, mungkin besok ibu ada yang haid. Gimana? Sekarang? Ya, saya ucapkan secara singkat ya ibu-ibu saudari-saudari sekalian
tata cara mandi haid yang pertama harus dengan niat. Niat mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua mengucapkan bismillah. Yang ketiga yaitu membasuh kedua telapak tangan, sebagaimana dalam hadis Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma. Yang keempat membasuh kemaluan dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kemaluan. Yang kelima yaitu memukulkan tangan, ya, memukulkan tangan tersebut, ya, yang kiri ke tanah. Kalau kita ke lantai, ya, kemudian kita gosok-gosokkan tangan tersebut, ya. Boleh juga seseorang membasuhnya dengan sabun langsung, diperbolehkan, ya. Boleh dia memukulkan ke dinding kemudian dia gosok-gosokkan, ataupun dia membasuhnya dengan sabunnya. Tangan kiri yang dibasuh, ya, karena tangan kiri yang memegang kemaluan dan juga kotoran tadi. Kemudian yang keenam yaitu berwudu dengan wudu yang sempurna. Berwudu dengan wudu yang sempurna. Kalau seandainya di akhir wudu dia ingin mengakhirkan kedua kakinya untuk dibasuh di akhir, tidak mengapa. Dalam artian ketika dia berwudu dengan sempurna tersebut, dia tinggalkan membasuh kedua kakinya, nanti membasuh kedua kaki di akhir, itu tidak mengapa, ya. Yang ketujuh, dia memasukkan jari jemarinya ke dalam air, ya, ke dalam air dulu, lalu setelah itu dia remas-remas kepalanya, ya. Dia remas-remas rambut kepalanya sampai kira-kira seluruh rambut kepala atau seluruh kulit kepala basah. Sampai kira-kira seluruh kulit kepala basah. Kemudian setelah itu baru dia siram air sebanyak 3 kali di kepalanya tadi, ya. Siram air sebanyak 3 kali di kepalanya tadi. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, bagaimana Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang sifat mandi dari junub, dan termasuk di dalamnya mandi dari haid. Dan ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa kita memulai bagian kanan dulu 3 kali, ya. Kemudian bagian kiri 3 kali, lalu setelah itu bagian tengahnya. Ya, bagian tengahnya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada perbedaan antara orang wanita yang mandi junub dengan wanita yang mandi haid. Wanita yang mandi junub, dia tidak dianjurkan untuk membuka kepangnya, ya, tidak dianjurkan untuk membuka kepangnya. Akan tetapi wanita yang haid dianjurkan untuk membuka kepangnya, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Da'i umrataki wangtidhi ra'siki wamtashiti." Tinggalkan umrahmu dan bukalah kepang rambutmu, kemudian bersisirlah. Ini menunjukkan ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dianjurkan bagi wanita yang haid untuk membuka kepangnya. Jadi membuka ikatan rambutnya, ya, membuka ikatan rambutnya kalau wanita yang sedang haid. Adapun yang junub tidak seperti itu, boleh dibuka, boleh juga tidak. Kemudian baru setelah itu disiramkan air ke seluruh badan. Disiramkan air ke seluruh badan. Boleh bagian kanan dulu, kemudian nanti bagian kiri, berdasarkan hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayammuna fi tanu'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau suka untuk memulai bagian kanan, baik ketika memakai sendal atau sepatu, baik ketika menyisir rambut ataupun ketika mandi suci ataupun bersuci. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dia berpindah dari tempat dia mandi tadi, mungkin dia berpindah ke samping, tetap aja dalam kamar mandi, jangan di luar kamar mandi, heboh nanti orang, ya. Dia berpindah di samping kamar, di tempat sampingnya tadi, kemudian dia membasuh membasuh kakinya yang belum dia basuh tadi,
Ya, ini kira-kira mandi yang sempurna seperti itu. Ya, wallahu alam. Nah. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ustadz ini nanya tentang cara mandi setelah suami istri berhubungan intim itu Ustadz. Pernah mendengar penjelasan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas itu ya begitu selesai berhubungan intim mandinya itu langsung itu mandi ya, mulai dibasahi mulai dari kepala ya dengan niat gitu ya. Boleh memang boleh rambutnya boleh misalnya diikat boleh dilepas atau tidak dilepas. Nah, terus yang kedua itu ada juga pernah mendengar bahwa dengan cara berwudu dulu gitu. Jadi mohon penjelasan Ustadz yang mana lebih? Iya, berwudu dulu ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari, ya, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah sebelum atau Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mandi dari mandi haid maka beliau berwudu dulu, ya, berwudu. Ini ada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari. Nah, silahkan yang lain dari Skype. Silahkan. Bagaimanakah apabila seorang wanita yang mengalami istihadah yang berkepanjangan, apakah diperbolehkan bergaul dengan suaminya secara normal ataukah tidak? Mohon penjelasannya, syukron. Ya, hukum-hukum istihadah kita akan dapati nanti, ya, ketika kita membicarakan hukum istihadah. Salah satunya adalah wanita yang istihadah itu seperti wanita suci. Tidak ada perbedaan antara wanita istihadah dengan wanita suci, sama dari sisi hukumnya. Dia boleh bergaul dengan suaminya, ya, dia boleh melayani suaminya, mohon maaf pada kemaluannya ketika berhubungan intim, boleh, karena dia adalah darah yang bukan darah haid, ya, akan tetapi darah istihadah. Jadi semua hukum yang berkenaan dengan wanita istihadah sama dengan wanita yang suci, tidak ada bedanya. Bedanya hanya wanita yang istihadah kalau ingin mengerjakan sholat dia membasuh kemaluannya, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Boleh juga kalau seandainya dia mampu, dia sanggup, dia mandi sebelum dia sholat. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, dari radio Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Kalau seorang janda menikah lagi, kalau apa? Kalau seorang janda menikah lagi masih perlu wali, bapaknya sudah meninggal dan saudara laki-lakinya di luar kota, bagaimana Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, bapaknya sudah meninggal, saudara laki-lakinya di luar kota, di Papua, kemudian pamannya di Sumatera paling ujung, kemudian apalagi kakeknya lagi sibuk, tetap pakai wali, ya, maksud saya menyulitkan. Kalau pertanyaannya sulit, itu lebih sulit dari itu tetap pakai wali, ya, tetap pakai wali. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwali, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali, ya. Nah, ibu-ibu sini silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang kemarin waktu Bulul Maram, ya, yang tentang air yang ketika itu tidak diperbolehkan atau tidak bagi seorang laki-laki mandi bekas air istrinya atau sebaliknya, ya. Iya. Itu maksudnya air yang di embernya itu atau di bejananya itu, ataukah air yang telah dipakainya itu, Ustaz? Iya, bagus Bu. Terima kasih atas pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Jadi yang dimaksud itu adalah la taghtasilul mar'atu bi fadlir rajuli awir rajuli bi fadlil mar'ati wal yaghtarifa jami'an, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan tidak boleh mandi dari sisa
sisa air. Jadi misalkan ada sebuah ember ataupun bak, si laki-laki tersebut mandi di situ, maka sisanya dia tidak boleh pakai. Entah itu sisanya kemasukan air ataupun tidak kemasukan. Yang jelas sisa dari bekas mandi suami tadi tidak diperbolehkan untuk dipakai. Ini menurut hadis ini, ya. Hendaklah mereka mandi bersama-sama. Maksudnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Apa memang seperti itu, Ustaz? Maka jawabannya tidak. Itu hanya sebatas anjuran Rasulullah SAW. Tetapi sebenarnya diperbolehkan seorang perempuan mandi dari bekas seorang suami, dan seorang suami boleh mandi dari bekas seorang istri. Jadi tidak mengapa. Karena ada riwayat yang lain dalam kitab Bulughul Maram juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW mandi bekas dari air Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi Muhammad SAW mandi ya bekas dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwasanya larangan tadi hanya keutamaan. Artinya siapa yang mengerjakannya diperbolehkan, tidak mengapa, dan tidak ada hukum haram atau makruh. Hanya lebih utama kalau seandainya seorang suami mandi tersendiri dengan air tersendiri, seorang istri mandi dengan air tersendiri. Adapun kalau dia memakai bekas istrinya ataupun bekas suaminya, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ustadz, satu lagi. Silakan. Masalah wudhu, apabila tempat wudhu kita itu berada di kamar mandi, kemudian kamar mandi kita itu ada toilet jongkoknya ya, itu apa harus toiletnya itu ditutup dulu atau seperti apa ya, Ustaz? Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi, untuk apa kloset, ditutup dulu, untuk apa? Ditutup lubang, karena ada yang bilang jadi sebelum wudhu itu harus ditutup dulu lubang klosetnya itu tersebut, kalau WC duduknya itu. Sebabnya kenapa, Bu? Ya itu saya yang tanyakan, Ustaz. Apakah betul harus ditutup dulu gitu? Oh enggak, tidak ada, Bu, ya. Tidak ada harus ditutup dulu. Cuma saya kira tadi Ibu bertanya dari sisi lain. Misalkan ada sekarang jenis kamar mandi yang agak luas, ada ada tempat mandi, kemudian ada tempat buang air besar, baik itu dengan duduk ataupun dengan jongkok. Kemudian ada lagi tempat wudhu dalam satu kamar. Ya, maksudnya juga itu, Ustaz. Iya, saya juga maksudkan itu, Bu. Ya, nah sekarang permasalahannya bagaimana? Bagaimana pengucapan bismillah ketika kita mau mandi, ketika kita mau berwudu? Bukankah pada saat kita mau mandi kita mengucapkan bismillah? Bukankah pada saat kita mau berwudu kita mengucapkan bismillah? Padahal di sana ada tempat buang hajat, ya. Padahal tidak diperbolehkan seseorang untuk mengucapkan lafzul jalalah di tempat-tempat buang hajat. Maka jawabannya dan dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah Rasulullah SAW tidak menjawab salam ketika buang hajat. Maka jawabannya, ibu-ibu, tidak mengapa seseorang mengucapkan bismillah di kamar mandi yang seperti itu. Karena yang terlarang itu adalah ketika kita buang hajatnya, baik jongkok atau duduknya, itu pas di tempat itulah kita dilarang untuk mengucapkan lafaz-lafaz Allah ataupun lafzul jalalah yang kita agungkan. Ya. Adapun tempat mandinya tadi ataupun tempat berwudunya, ya, water close-nya tadi itu tidak mengapa, ya, seseorang mengucapkan bismillah di situ. Wallahu a'lam. Ya, ada sebagian yang berpendapat, Ustaz, kalau di tempat seperti itu sebagian berpendapat bismillahnya di dalam hati. Maka saya katakan tidak mengapa, karena yang dilarang itu adalah di tempat buang hajatnya. Jadi ketika kita mau duduk atau jongkok di tempat buang hajat, itulah yang kita dilarang untuk mengucapkan bismillah. Wallahu a'lam. Nah,
Silakan yang lain. Ustadz, satu lagi. Silakan. Bolehkah kita berwudu, mohon maaf, dengan tidak memakai pakaian gitu? Bolehkah kita berwudu tanpa menutup aurat? Maka jawabannya, kita sebagai umat Islam harus menentukan sebuah hukum dengan dalil, ya. Dan apabila tidak ada dalil, maka asal hukumnya boleh. Al aslu fil asya al ibahah. Asal hukum segala sesuatu itu diperbolehkan selama tidak ada dalil. Ya, kalau ada dalil maka kita berputar dengan dalil. Artinya kita mengikuti sesuai dengan dalilnya. Nah, sekarang permasalahan ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, berwudu. Berwudu saya belum dapatkan ada dalil bahwasanya seorang ketika berwudu dilarang berbicara. Seseorang ketika berwudu dilarang untuk tidak menutup aurat. Maka ini belum ada dalil yang saya ketahui sampai saat ini dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, bahwa belum ada dalil dari Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan orang berwudu harus dia dengan menggunakan menutup auratnya, ataupun seorang berwudu tidak boleh berbicara. Ya. Ini tidak benar dan belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan belum ada penegasan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum ini. Sekali lagi, kita beragama berputar dengan dalil. Ada dalil kita laksanakan, tidak ada dalil maka asal hukum segala sesuatunya adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Wallahu alam. Jadi untuk pertanyaan ibu tadi, tidak mengapa seseorang berwudu dengan tidak menutup auratnya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa berwudu harus menutup auratnya. Wallahu a'lam. Nah, mengenai berwudu tidak menutup aurat tadi, mungkin harus ada tempat tertentu, Ustadz. Kalau dia berwudunya tidak menutup aurat di luar, bukan di dalam kamar yang tertutup atau di kamar mandi misalnya, gimana tuh, Ustadz? Iya, itu yang saya maksudkan adalah ketika dia berada di dalam rumah, ya. Makanya tadi ditanyakan kan dalam keadaan tidak memakai baju ataupun telanjang, mungkin habis mandi junub. Tidak mungkin kan pembicaraan itu berada di luar kamar mandi. Nggak mungkin di pasar Hanyar, Bu. Terus lagi, Ustadz, doa masuk kamar, masuk WC ya. Lafaz doanya itu apakah kita membacanya ketika mau menuju WC, artinya sampai di depan pintu sudah selesai kita membacanya, ataukah ketika kita mau melangkahkan kaki baru kita membacanya? Mohon penjelasan. Jawaban untuk pertanyaan seperti ini, biar lebih detail, maka kita harus memperhatikan bagaimana hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut, kapan beliau membacanya. Coba perhatikan hadisnya, diantaranya riwayat Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-khala'a Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika masuk ke tempat al-khala. Al-khala di sini adalah tempat yang luas, ya. Dulu khala ini tempat khusus untuk buang air besar, untuk buang hajat. Tetapi tidak seperti kamar mandi jenis sekarang. Ya, jadi kapan orang tersebut masuk ke dalam tempat buang hajat, maka dia mengucapkan ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, di zaman dahulu, zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada WC umum misalkan, ya, belum ada itu. Mereka kalau ingin buang hajat, mereka pergi ke khala. Khala itu adalah tempat yang luas yang tidak ada sepasang mata manusia pun yang melihatnya, maka mereka buang hajat di situ. Nah, otomatis ketika itu Nabi Muhammad SAW membacanya pas mau duduk,
membaca itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, mau duduk untuk buang hajat. Maka seseorang apabila dia masuk ke dalam kamar mandi, yang saya pahami dari hadis ini adalah seseorang membacanya ketika dia mau duduk di tempat buang air besarnya tadi atau buang air kecilnya tadi. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Ustaz, dari BPM Imam Syafi'i, Ustaz. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum haid yang terputus beberapa hari lalu, di hari setelah terputus itu sisa haid ada lagi? Yang saya tanyakan, apakah saat terputus beberapa hari yang biasanya 3-4 hari lamanya itu boleh kita melaksanakan sholat? Dari Ibu Niar di Makassar. Iya. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini jawaban semestinya ibu-ibu terutama yang hadir di majelis sudah tahu bagaimana menjawabnya. Silahkan Bu, gimana jawabnya? Kita sudah belajar masalah haid. Jadi ada orang haid ya 1-3 hari, kemudian terputus 3-4 hari, lalu nanti datang lagi haidnya. Pertanyaan ibu tadi adalah 3-4 hari tadi dia sholat atau tidak? Kemudian darah yang datang setelah 3-4 hari tadi dinyatakan darah haid atau tidak? Nah, gimana Bu? Yang bisa jawab saya kasih buku. Nah, silakan Ibu. Nyoba, tidak disuruh push up kalau salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Jawabannya sholat, tetap sholat, soalnya itu tidak dianggap haid. 3-4 hari itu tetap sholat ya Bu ya. Tetap ya, sholat. ya. Kemudian darah setelahnya yang keluar lagi itu dianggap darah apa? Istihadah. Darah Istihadah. Ada yang bisa menambahkan sedikit lagi? Tadi Menurut kita kebiasaan. Ya gimana? Menurut kebiasaan haidnya, kalau itu dihitung masalah haid masih tidak usah sholat. Oh, taib. Kalau seandainya setelah 3-4 hari tadi yang tidak keluar haid, kemudian keluar haid, maka dia dilihat kebiasaannya, begitu Bu? Dilihat kebiasaannya? Ya. Ya, dilihat kebiasaannya. Kalau seandainya masih waktu haid maka dinyatakan haid. Kalau keluar dari waktu haid maka dianggap istihadah. Nah, itu jawaban yang benar. Ya, jadi begini. Perhatikan sekali lagi, kita bisa mengetahui ini darah haid atau bukan. Maka ketahuilah haid itu berputar pada darah. Kapan wanita dinyatakan haid? Ketika keluar darah. Ya, ketika keluar apa? Darah yang tentunya darah haid, yaitu darah hitam pekat. Nah, tetapi perlu diperhatikan juga keluarnya pada waktu kebiasaan. Nah, tadi ada kasus ya, misalkan saya beri contoh, tanggal 1 sampai tanggal 3 wanita ini keluar haid. Kalau sudah itu gampang jawabannya, itu adalah darah haid. Tanggal 4 sampai tanggal 7 Ustadz, ini terstop darah haidnya dan benar-benar stop, tidak ada bercak sama sekali, tidak ada apa-apa sama sekali, tidak ada keruh-keruhan sama sekali, benar-benar stop. Maka pada saat itu ya, kembali ke hukum asal bahwasanya haid itu berputar pada darah. Selama tidak ada darah, haid enggak Bu? Selama tidak ada darah, haid enggak? Tidak haid. Ya, selama tidak ada darah berarti tidak apa? Tidak haid. Berarti orang ini tetap sholat. Ya, dia mandi, kemudian dia bersuci, lalu dia sholat seperti biasa. Kalau bulan Ramadan dia berpuasa. Nah, ternyata tanggal 8 keluar lagi Ustaz. Maka dilihat tanggal 8 ini apakah masih kebiasaan dia haid atau tidak. Ternyata kalau dilihat kebiasaannya Ustaz, dia hanya haid biasa seminggu. Oh, berarti tanggal 8 ini bukan haid. Ini adalah darah apa? Istihadah. Nah, seperti itu jawabannya Bu. Ya, ya nanti diambil hadiahnya insyaallah. Taib, yang lain?
Masih dari BBM, Ustaz. Ya. Bolehkah memakai KB? Kalau boleh KB apa yang dianjurkan dalam Islam? Saya sudah memakai KB spiral, bolehkah? Selama saya memakai KB spiral haidnya normal, tapi kalau sudah selesai tiap hari selalu ada keluar darah sedikit. Bagaimana, Ustaz? Bolehkah sholat dan berhubungan suami istri? Ya. Ini salah satu dampak bentuk daripada seorang merusak dari hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Ya, bahwasanya darah haid itu Allah berikan siklusnya memang sesuai dengan takdir yang Allah sudah ciptakan dengan hikmahnya, dengan ilmunya. Maka ketika kita menahan, maka akhirnya terdapatlah permasalahan-permasalahan seperti ini. Saya ingin menjawab dulu hukum memakai KB. Maka jawabannya satu, memakai KB jika tujuannya untuk memutuskan kehamilan maka ini haram hukumnya. Ya, untuk memutuskan kehamilan maka ini haram hukumnya karena bertentangan dengan tujuan syariat menikah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwadul wadud al-walud, fa inni mukatsirun bikumul umam." Artinya menikahilah wanita-wanita yang pecinta dan mempunyai banyak anak. Artinya diharapkan memiliki banyak anak. Maka sesungguhnya aku membanggakan jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain. Jadi dengan kita mempunyai banyak anak itu sebenarnya membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membanggakan umatnya di hadapan umat-umat yang lain. Yang kedua, apabila tujuannya adalah untuk tanzim, untuk memanage waktu kehamilan, ini juga diharamkan. Kenapa? Karena seorang wanita dianjurkan untuk melakukan tujuan dari pernikahan, yaitu mendapatkan anak. Nah, yang ketiga, apabila dilakukan oleh seorang perempuan yang sangat membutuhkan karena keadaan kondisi tubuhnya lemah, kemudian dia kalau haid maka akan berpengaruh pada jiwanya, nyawanya, atau kalau seandainya wanita tersebut hamil, maksud saya, akan berpengaruh pada nyawanya ataupun jiwanya, kesehatannya, maka ini tidak mengapa. Itu pun dengan dua syarat. Yang pertama diizinkan oleh suami, yang kedua dilakukan dan diizinkan oleh ahli medis yang bersangkutan. Ini tidak mengapa, ya. Jadi tiga hal itu. Kalau seandainya untuk tahdidun nasl, artinya memutuskan keturunan, maka ini haram. Begitu juga untuk tanzimul waqt, maka ini lebih baik dijauhi karena juga termasuk hal yang dilarang. Kalau seandainya wanita tersebut untuk menjaga kesehatannya, karena kalau dia hamil maka dia akan berpengaruh pada kesehatannya, maka ini tidak mengapa, ya, dengan catatan dua catatan tadi. Dan ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya katakan program KB dengan meminum pil, memakai spiral atau suntik atau yang semisalnya, maka ini adalah program yang tidak wajar, yang bertentangan dengan penciptaan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan darah yang berkisar seputar darah haid itu akibat seseorang memakai alat-alat kontrasepsi seperti ini. Nah, sekarang ibu-ibu saudari-saudari, kalau sudah kita tahu hukumnya, maka kalau seandainya dia tadi keluar darah sedikit-sedikit, ya, kalau ibu tadi bilang bahwasanya kalau dia melepaskan spiralnya maka keluar darah sedikit-sedikit, ya, bahkan hampir setiap hari. Nah, kira-kira ibu-ibu ada yang tahu jawabannya? Silahkan. Yang tahu saya kasih hadiah lagi, nanti diambil di rumah. Nah, kalau dia lepas spiralnya, pertanyaannya ibu, kalau lepas spiralnya ternyata dia akan mengeluarkan hampir setiap hari darah. Apakah darah ini disebut dengan darah haid atau tidak? Itu pertanyaannya. Jawab pakai mic, Bu.
Nah, pertanyaannya bisa dipahami, Bu? Ya. Kalau spiralnya dicabut, kemudian akhirnya mengakibatkan siklus darahnya tidak menentu, karena siklus darahnya bingung, ini saya mau keluar tanggal berapa ini, ya, akhirnya keluarnya dia menetes setiap hari, bahkan hampir setiap hari, maka apakah itu darah haid atau darah istihadah? Maka itu disebut darah istihadah dan boleh kita melakukan sholat, mengerjakan sholat. Itu disebut darah istihadah, kata ibu yang pertama. Ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Silahkan. Melihat struktur darahnya. Melihat warna darahnya. Iya. Ada yang ingin menambahkan? Melihat dari ini Ustaz, kebiasaan dia haid sebelum memakai spiral itu tanggal berapa dia itu biasanya haid. Nah, apabila pada saat yang darah keluar itu memang di luar dia kebiasaan masa haidnya, maka itu dikatakan darah istihadah. Tetapi apabila memang seandainya memang mungkin tanggal 5 dia kebiasaan haid dan waktu itu memang keluar, ya itu dikatakan darah haid. Iya. Jadi ibu yang ketiga yang betul yaitu melihat kebiasaan haidnya sebelum dia memakai spiral atau sebelum memakai alat-alat kontrasepsi dengan berbagai macam bentuknya. Kalau kebiasaannya adalah awal bulan dan pada saat itu keluar darah, maka itulah darah haid. Adapun selain itu maka tidak keluar, maka bukan darah haid tetapi darah istihadah. Begitu juga ini terjadi pada wanita yang mungkin setelah melahirkan, Bu, ya, setelah melahirkan. Jadi begini, ada wanita setelah melahirkan dia nifas sudah selesai permasalahan, ternyata bulan depan waktu haidnya dia berubah siklusnya, ya, siklusnya berubah. Misalkan dia datang biasanya datang haidnya di awal bulan, ternyata setelah dia melahirkan nifasnya selesai, kemudian dia menyusui, setelah menyusui selesai, kemudian siklus darah haidnya berubah, mungkin dia di akhir bulan. Maka kalau seandainya kebiasaannya setelah menikah adalah di akhir bulan, maka itu dijadikan sebagai patokan, ya, itu jadikan sebagai patokan. Jadi kebiasaan itu kadang-kadang juga bisa berubah-ubah. Jadi dilihat kebiasaannya ibu, setelah itu baru kita hukumi apakah itu darah haid atau bukan. Adapun masalah warna darah tadi bisa kita tentukan warna darah, tetapi belum bisa sekuat kebiasaan, ya, kecuali kalau seandainya si wanita tersebut memang sebelum memakai spiral tidak ada kebiasaan tetap. Nah, ini lain. Baru setelah itu dia melihat darahnya. Kalau tidak bisa juga ditentukan darahnya, maka lihat kerabat-kerabatnya yang normal-normal haidnya, ikuti mereka. Ya, demikian. Cukup kiranya tentang kajian kali ini. Apa yang baik itunya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.